kemudian Pak Dr. Wendra Yunaldi, kemudian juga tadi ada, ini hilang nama beliau ini, Mas Kozin, kemudian kakak-kakak dan saudara-saudara. Alhamdulillah pada malam ini kita berdiskusi tentang suatu tema yang cukup menarik, yang beberapa akhir-akhir ini menjadi isu nasional ketika hanya ditampilkan oleh foto seorang Anies Baswedan, tapi kemudian menjadi viral dan menjadi gunjingan pada tingkat nasional. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih pada pengurus KB, keluarga besar P Sumatera Barat yang pada malam ini mencoba mengangkat tema ini dengan pemantik diskusi kita yang cukup kapabel. Oleh karena itu sebelum diskusi kita mulai, dan juga mudah-mudahan diskusi ini kita santai saja nanti, karena terlalu serius juga akan memusingkan kepala kita, karena berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan kematian, khususnya demokrasi ini. Baik, sebelum kita mulai, kita beri kepada tuan rumah kata sambutan untuk pembukaan diskusi pada malam ini. Pada Saudara Adel, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bang Jayadi Hanan, keluarga besar tapi juga akademisi di Paramadina. Kemudian Mas Khozin, yang pasti tahu bagaimana ceritanya buku ini kemudian dipegang oleh Pak Anies, lalu kemudian difoto, lalu ada caption sedikit, kemudian menjadi gaduh. Nah gitu, makanya secara khusus kita undang Mas Khozin yang dari dulu sejak Pak Anies di kementerian juga menjadi staf khusus, dan sekarang kalau nggak salah juga menjadi staf khusus di Gubernur DKI. Jadi apa pikiran Pak Anies pada saat membaca itu, rasanya Mas Khozin lebih tahu dari dekat begitu. Kemudian Bang Wendra Yunaldi, beliau akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang membagikan bersama Bang Irwan B juga, yang ikut membagikan buku ini versi PDF-nya, baik yang bahasa Inggris ataupun yang bahasa Indonesianya. Kalau nggak salah saya setelah viral-viral itu, saya dapat pertama kali dari Bang Irwan B kalau nggak salah buku itu, baik yang versi bahasa Inggris ataupun versi bahasa Indonesianya. Nah malam ini saya mewakili Bang El Yunus, beliau sedang berada di Nagari Garobak Data, Kabupaten Solok, nagari yang salah satu nagari yang sampai hari ini belum ada akses layanan internetnya, jadi tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Kemudian senior-senior keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini adalah sesi ke-8 dari diskusi kita yang kita sebut dengan diskusi Pangilun. Bang Jayadi nanya ke saya, Pangilun ini apa? Saya jawab, ini sejenis lokasi atau daerah tempat sekretariat PI, sama dengan Menteng. Jadi kalau ada diskusi Menteng itu pasti diselenggarakan oleh PI. Jadi kalau ada diskusi Pangilun itu diselenggarakan oleh PI atau keluarga besar PI Sumatera Barat. Dan ini sudah masuk ke sesi 8. Acara ini tadinya akan disiarkan secara live di akun YouTube Langgam ID. Saya mohon maaf baru masuk karena dari tadi ada problem sinyal, dan baru pas jam 8 sampai di rumah, karena kami bersama Dajen tadi hadir di pertemuan pelatihan jurnalistiknya yang diselenggarakan oleh PDPI Padang. Jadi kami ucapkan selamat dan terima kasih sudah hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan forum ini konsisten, baik dari segi frekuensi pelaksanaan setiap pekan ataupun disiplin seperti yang diharapkan oleh Bang Hamdi, dan menambah khasanah intelektual kita bersama. Saya kira itu pengantar dari kami selaku pengurus Perhimpunan Keluarga Besar. Terima kasih ke Bang Irwan B dan mohon dipandu kegiatan yang sangat berkualitas ini
Waktu kita sediakan sampai jam 23 dan kadang-kadang kalau lebih pun itu masih kita fasilitasi, dan untuk ruang Zoom ini difasilitasi oleh Ninel yang berada di Depok. Jadi memang banyak sekali lintar daerah ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Adel Wahidi sudah membuka ruang diskusi ini. Baik, untuk selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu dan memanfaatkan waktu, mudah-mudahan diskusi ini menjadi menarik bagi kita bersama nanti. Untuk yang pertama, dengan segala hormat, kita minta pada senior kita, pada Bang Jayadi Adnan, terkait dengan buku yang cukup menggemparkan ini. Apakah buku ini memang betul-betul semenggemparkan itu sehingga dia menjadi perlu diperbincangkan, dan malah ada sebagian orang yang merasa tersungging dengan buku yang dibaca oleh Pak Anies ini. Kepada Bang Jadi, kita persilakan, Bang. Baiklah. Terima kasih, Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Pertama, terima kasih kepada tim diskusi Pangilun. Tadi saya iseng nanya dengan Adel. Saya panggil Adel aja ya. Nggak perlu udah Adel gitu. Walaupun jabatannya tinggi di Sumatera Barat. Terima kasih untuk mengundang saya. Mas Khozin. Apa kabar Mas Khozin? Baik, Bang. Saya di Ohio. Ya. Ini dibatasi waktunya nggak, Bang? Sampai keinginan abang aja. Nanti baru saya stop. Maksudnya kalau nggak dibatasi, saya mau ringkas banget gitu. Cerita banyak aja, Jay. Mau ringkas banget karena buku ini udah banyak yang baca. Pesertanya KBPI sama mantan ketua umum HMI. Mas Khozin tuh mantan ketua umum HMI loh. HMI MPO. MI swasta. Yang dulu waktu kuliah di Ohio sempat saya sidak di masjid. Saya dulu sempat tinggal di masjid di Ohio. Iya, karena nggak bisa bayar apartemen, jadi di masjid murah. Iya, betul. Kalau saya ngelamar jadi sekretaris masjid waktu itu supaya malah nggak bayar gitu. Pertama-tama, jadi buku ini sebetulnya buku lama kan. Kalau menurut standar kita standar teman-teman kita di Amerika atau di Eropa, juga Mas Khozin, ini buku lama sebetulnya karena sudah 2,5 tahun yang lalu terbitnya. Saya pun membacanya itu Juni 2018. Karena saya mendapatkan buku ini pada bulan Juni 2018. Kebetulan waktu itu saya di Sydney, saya lihat ada buku baru, saya ada sedikit uang, saya beli waktu itu di Sydney, bulan Juni itu. Jadi waktu udah Adel nelpon saya untuk bicara buku ini, saya udah lupa isinya. Jadi saya baca lagi nih 2 hari ini dengan tertatih-tatih gitu. Tentu saja saya membaca yang ininya, Wan, yang berbahasa Inggrisnya. Saya tidak dapat yang versi terjemahan, tapi kata beberapa teman yang membaca versi terjemahannya tidak buruk gitu. Artinya tidak meleset dari apa yang ditulis di bahasa Inggrisnya, kira-kira begitu. Jadi sama aja. Nah, kalau sekarang mungkin buku ini relevan lagi kalau di Indonesia ya karena itu gara-gara bosnya Mas Khozin yang dulu bos saya kan.
yang ceritanya sudah disampaikan tadi. Yang kedua, saya kira buku ini sebetulnya banyak bercerita tentang Amerika Serikat dengan mengambil banyak contoh dari negara-negara lain untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di tempat-tempat lain, negara-negara demokrasi yang lain itu sekarang malah juga melanda negara demokrasi yang dianggap paling maju, paling stabil, paling kuat gitu, yaitu Amerika Serikat gitu. Nah, sekarang itu malah lebih relevan lagi karena Donald Trump yang menjadi salah satu subjek utama buku ini menunjukkan dengan jelas apa itu 4 indikator dari seorang pemimpin otoriter yang disampaikan oleh buku ini dengan usaha-usaha dia terakhir untuk mengubah hasil pemilu di Amerika Serikat gitu, yang dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, terkait dengan itu saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat, meskipun sudah sering disebut ini, selamat kepada orang Padang, terutama orang Pariaman, karena salah satu kadernya yaitu Joe Biden itu menjadi presiden Amerika Serikat yang akan dilantik nanti pada tanggal 20 Januari. Ya, itu Joe Biden kan, orang Amerika yang nyebutnya Joe Biden. Udah Taram juga orang Padang tuh, Bang Jai. Udah Taram. Udah Taram. Oh iya betul. Nah, orang Padang juga itu. Udah Taram, Bang Jai. Ya, Wong Palembang ya Anda kate. Ya, iyalah, Palembang memang. Tapi kami Sriwijaya lebih kuat dari Padang. Oke. Nah, sebetulnya kalau menurut saya membaca buku ini isinya sih sederhana sebetulnya ya, meskipun maksudnya dan cara penulis ini bercerita juga mudah diikuti, baik yang bahasa Inggris maupun tidak tahu nanti kalau terjemahnya baik yang bahasa Indonesia gitu. Jadi isinya tidak begitu banyak itu contoh-contoh tentang apa tesis yang mereka sampaikan. Bagaimana relevansinya dengan Indonesia nanti barangkali lebih baik kita cek di diskusi aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyarankan ada 2 buku lagi yang cukup baik kalau dibaca bersama dengan buku ini. Pertama, buku yang sudah cukup lama, terbit 2012, buku ini, Why Nations Fail. Saya kira ini juga buku terkenal, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Ini tebal bukunya, tapi ini menarik untuk menceritakan bahwa mengapa orang bahas terus demokrasi, antara lain karena demokrasi itu terlepas dari setuju atau tidak itu sudah membuktikan bahwa dia menjadi sistem politik sementara ini yang paling mampu membawa kesejahteraan secara relatif gitu. Itu kira-kira buku Why Nations Fail. Demokrasi tapi dalam pengertian yang lebih luas itu adalah institusi inklusif. Kalau buku Why Nations Fail itu kan bicara soal 2 jenis institusi yang bisa memfasilitasi sebuah negara untuk maju, institusi ekstraktif dan institusi inklusif. Institusi inklusif itulah yang cocok dengan demokrasi, karena institusi inklusif itu memberi ruang kepada kompetisi, karena ada ruang untuk kompetisi dan kebebasan, lalu muncullah inovasi. Gabungan kompetisi dengan inovasi itu kemudian menghasilkan kemajuan yang terus-menerus berlangsung. Begitu. Berbeda dengan negara-negara yang menerapkan institusi yang sifatnya ekstraktif, seperti Cina, mungkin di awal-awal mereka maju, tapi kalau dia tidak berubah institusinya, ujung-ujungnya akan stop begitu kemajuannya. Itu kalau Why Nations Fail. Satu lagi yang belum terlalu banyak dibahas di Indonesia, yaitu mungkin ada yang sudah membaca The Narrow Corridor, buku ini. Tebal juga, The Narrow Corridor. Ini bicara soal upaya manusia untuk hidup secara lebih baik, tapi kemudian manusia dihadapkan pada 3 pilihan. Hidup secara tanpa negara, gitu. Hidup dengan negara tapi negaranya mengeksploitasi rakyatnya, atau negara yang despotik, negara yang otoriter. Hidup di negara yang memberi jaminan kepada kebebasan.
Tapi negara yang memberi jaminan kepada kebebasan itu tidak mudah gitu. Nah, itu negara-negara yang memiliki itu disebut antara lain negara demokrasi. Kalau buku How Democracies Die ini dibaca dengan itu akan menurut saya akan sambungnya menarik. Tapi baiklah, tadi saya berjanji tidak lama-lama. Biasa orang PI berjanji nggak lama ngomong, tapi ternyata lama sama dengan HMI. Ya, Mas Wazin. Pertama saya kira ada 4 atau 5 poin yang saya langsung saya sampaikan saja. Yang pertama, kan pertanyaannya how democracy die. Bagaimana demokrasi itu mati? Ini ada yang mana nih? Adel Wahidi. Tadi ada 2 Adel, nak. Oh ya, silakan Bang Jayadi. Mohon maaf, yang lain tolong dulu di unmute biar fokus kita. Silakan, Bang. Saya kira ada kericuhan. Biasa ada ricu di PI biasa. Ada 2 cara menurut buku ini demokrasi itu bisa mati. Pertama, adanya kudeta atau pengambil alihan dari pemimpin-pemimpin militer atau pengambil alihan dari militer, dan itu sesuatu yang biasa, sudah banyak terjadi, sudah kita kenal gitu, dan dengan mudah dipahami. Yang kedua, yang ini tidak terlalu, yang ini yang menjadi peringatan bahwa ternyata demokrasi juga bisa mati dengan munculnya pemimpin atau para pemimpin yang sebetulnya otoriter, tapi kemudian menggunakan cara-cara demokratis untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden atau menjadi pimpinan di sebuah negara. Tapi kemudian dengan ketika dia sudah masuk menjadi pemimpin itu, lalu dia dengan pelan-pelan membunuh demokrasi itu sendiri. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ini juga sebetulnya bukan hal baru, sudah banyak terjadi. Cuma memang katakanlah 20 tahun belakangan ini jarang terjadi pembunuhan demokrasi dengan menggunakan pemimpin militer. Itu jarang. Yang banyak terjadi sekarang ini justru munculnya pemimpin-pemimpin otoriter di berbagai negara demokrasi, termasuk yang menjadi bahasan utama buku ini adalah munculnya pemimpin otoriter yang sangat otoriter, Donald Trump di Amerika Serikat. Ini saya kira, jadi itu sih sebetulnya tesis buku ini yang utama, bahwa demokrasi itu bisa mati oleh munculnya para pemimpin otoriter yang menggunakan cara-cara demokratis untuk menjadi pemimpin. Kira-kira itu. Nah, pertanyaannya memang kemudian bagaimana seorang pemimpin otoriter itu bisa muncul, kemudian mengambil kendali sehingga kemudian ujungnya membunuh demokrasi itu sendiri. Tampaknya peringatan dari buku ini adalah bahwa dalam 20 tahun terakhir terutama potensi untuk para pemimpin otoriter ini bukan hanya muncul tapi mengambil kendali di sebuah negara yang demokrasi sekalipun itu makin besar. Kalau dulu tidak, ya, besar meskipun sempat berhasil. Hitler misalnya itu menggunakan metode demokrasi untuk menjadi pemimpin. Mussolini juga begitu. Hugo Chavez. Ini semua dibahas oleh buku ini. Kalau kita lihat. Kemudian Jenderal Augusto Pinochet itu masuk melalui problem demokrasi di Chile, di Amerika Latin, dan sebagainya. Jadi itu sudah banyak terjadi sebetulnya, tetapi kemungkinan munculnya pemimpin otoriter yang menggunakan cara-cara demokratis itu makin besar saat ini. Kenapa itu? Karena ada sejumlah problem. Ada 4 yang saya catat di sini kalau untuk buku ini. Pertama, munculnya apa yang disebut dengan populisme. Kita semua saya kira tahu populisme itu satu pandangan atau katakanlah situasi atau gerakan yang mengkontraskan antara para elit atau establishment atau orang-orang yang sekarang sedang memegang status quo dengan masyarakat secara umum, ya.
yang itu kemudian difasilitasi oleh adanya polarisasi yang sangat tajam di masyarakat, seperti masyarakat Amerika sekarang. Kemudian juga adanya kekecewaan masyarakat yang besar terhadap jalannya demokrasi. Disillusionment of democracy, kira-kira gitu. Nah, ada situasi seperti itu. Orang mempertanyakan situasi-situasi yang mereka hadapi sekarang itu dan merindukan adanya pemimpin yang kira-kira tidak biasa gitu. Pemimpin yang biasa itu kan yang itu cenderung elitis. Nah, mereka merindukan orang-orang yang berasal dari orang biasa atau orang yang bisa meyakinkan bahwa saya ini pemimpin juga, tapi sebetulnya berasal seperti Anda, tidak berbeda, dan saya adalah pembawa suara rakyat sesungguhnya, kira-kira gitu. Ini kan upaya-upaya populisme yang dilakukan oleh para pemimpin seperti Duterte, termasuk Donald Trump. Yang kedua adalah banyaknya krisis ekonomi dan politik. Situasi ekonomi dan politik termasuk terutama adalah gap antara kaya dan miskin, economic inequality, ketidaksetaraan ekonomi yang makin terasa, makin membesar, dan itu dengan mudah dieksploitasi. Apalagi kalau ketidaksetaraan ekonomi dan politik itu berkelindan dengan problem rasial dan keagamaan. Misalnya kalau di Amerika masih ada kenyataan bahwa orang yang berasal dari Black American atau non-white American itu cenderung yang berasal dari kelas bawah, sedangkan yang kelas atas yang menguasai ekonomi cenderung masyarakat kulit putih yang established. Jadi seperti itu. Atau adanya perubahan demografik yang tadinya kalau di Amerika yang tadinya orang-orang kulit putih itu memegang kendali, baik kendali secara politik karena mereka mayoritas sebagai pemilih, ataupun kendali secara ekonomi yang mulai berubah ke masyarakat yang non-white, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari yang tadinya mayoritas itu takut diambil alih oleh minoritas. Nah itu yang dieksploitasi secara kultural, secara ekonomi antara lain misalnya oleh pemimpin seperti Donald Trump. Nah karena dua situasi itu kemudian suburlah pandangan bahwa sebaiknya kita memerlukan orang yang tidak biasa, outsider gitu. Kalau mau pemimpin politik, coba cari dari luar lingkaran politik yang selama ini sudah kita biasa dapat. Maka orang-orang yang tidak biasa, bukan ordinary politician, bukan politisi yang sudah dikenal seperti misalnya politisi yang sudah berpengalaman atau yang dianggap punya kapabilitas di bidang politik, itu menurut orang sudah biasa karena itu diperlukan hal baru, orang baru. Maka outsider seperti Duterte, kemudian Donald Trump itu menjadi laku di masyarakat. Nah, tiga hal ini sebetulnya bukan hal baru juga sebetulnya. Cuma faktor keempat membuat ketiga hal itu menjadi sangat subur untuk menghasilkan pemimpin otoriter yang bisa mengcapture, mengambil alih demokrasi itu, kemudian membunuhnya. Yaitu apa yang disebut oleh buku ini sebagai gatekeeping failure, kegagalan untuk menjaga gawang demokrasi. Kalau tidak tahu diterjemahkan ke apa itu, kalau gatekeeping failure. Jadi kalau mengambil contoh Amerika Serikat, itu para pemimpin itu diseleksi dari bawah, mulai dari partai di tingkat bawah atau mulai dari jabatan di tingkat bawah, diseleksi oleh partai-partai itu. Nah, partai-partai itulah yang memainkan peranan untuk menyeleksi siapa yang kira-kira bakal membahayakan demokrasi, bakal tidak. Dan itu sudah sering terjadi. Kalau mengambil contoh di ini, sekali lagi banyak contoh di Amerika Serikat, itu sering kali terjadi. Tetapi pada tahun 2016 untuk pertama katakanlah itu salah satu puncak kegagalan dari sistem politik dan kepartaian Amerika Serikat menjalankan fungsi menjaga gawang dari dimasuki oleh pemimpin-pemimpin yang bakal menghancurkan demokrasi itu melalui partai, terutama adalah Partai Republik. Itu kira-kira yang dilakukan. Jadi yang terjadi sehingga muncullah pemimpin seperti Donald Trump. Dengan 4 situasi itu,
baik di dunia secara umum maupun di Amerika Serikat secara khusus, maka pemimpin otoriter seperti Donald Trump dengan leluasa bisa mengambil alih demokrasi itu dan terbukti bisa melakukannya selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Yang kedua, yang ada di buku ini menurut saya yang bisa saya catat adalah setelah seorang pemimpin itu mengambil alih demokrasi, pemimpin otoriter mengambil alih demokrasi, apa yang dia lakukan? Apakah dia membunuh demokrasi itu secara langsung dalam satu malam? Tidak. Tapi dia bisa melakukan secara pelan-pelan dengan berbagai cara. Nah, di buku ini disebutkan ada sejumlah cara yang dilakukan oleh pemimpin otoriter itu. Yang pertama pasti dilakukan adalah dengan mengkooptasi, atau kalau tidak bisa dikooptasi, dilumpuhkan gitu. Yang disebut dengan to co-opt or to capture the referee. Jadi yang pertama-tama harus dikooptasi itu atau dilumpuhkan adalah para wasit. Wasit itu siapa yang paling utama dalam demokrasi? Ya pengadilan. Ya judiciary power, ya, kekuasaan dalam bidang hukum, pengadilan, hukum dan sebagainya. Itu yang pertama-tama dikuasai di bidang kehakiman dan sebagainya. Orang-orang yang seharusnya menjadi wasit di dalam demokrasi itu dikuasai dulu oleh pemimpin otoriter ini supaya dia lebih leluasa. Ya. Setelah dia menguasai para hakim, menguasai para juri, lembaga-lembaga legislatif, lembaga-lembaga yudikatif, maka dia kemudian bisa mengatur hukum. Karena itu seorang pemimpin seperti ini selanjutnya akan mencoba melumpuhkan para lawan politik. Itu langkah keduanya, melumpuhkan lawan politik. Setelah dia melumpuhkan lawan politik, pada saat secara bergilir atau bersamaan, kemudian dia juga akan mengkooptasi atau melumpuhkan media, kekuatan-kekuatan media, menurut buku ini. Dan gilirannya kemudian dia akan mengkooptasi atau melumpuhkan para pemimpin atau orang-orang yang berada di dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil, civil society, yang di dalamnya bisa, jadi secara umum lawan-lawan politik, lawan-lawan sosial dari seorang pemimpin otoriter akan dilumpuhkan atau dikooptasi, terutama yang berada di oposisi politik itu akan dikooptasi, kalau nggak bisa dikooptasi akan dilumpuhkan. Kemudian para pengusaha, para pemimpin bisnis yang mungkin menjadi kekuatan pembiayaan untuk oposisi itu juga akan dikooptasi. Kemudian media massa yang besar terutama itu akan dikooptasi dan dilumpuhkan. Dalam kasus Donald Trump misalnya, media massa yang tidak cocok sama dia disebut sebagai fake news, ya, media-media palsu. Kemudian para pemimpin kultural maupun agama itu juga akan dikooptasi, kalau bisa dikooptasi, dilumpuhkan. Itu cara-cara seorang pemimpin otoriter dalam membunuh demokrasi, dan membunuhnya itu secara pelan-pelan. Ini poin kedua yang bisa saya catat dari buku ini. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang pemimpin itu atau seseorang yang sedang meningkat popularitasnya di masyarakat, baik sebagai pemimpin politik maupun pemimpin sosial keagamaan yang potensial menjadi pemimpin politik itu, ada 4 indikatornya. Kata mereka, ada 4 indikator utama yang nanti dibelah lagi menjadi sejumlah sub-indikator. Pertama, kalau orang ini, ya ini silakan nanti kita semua bisa menggunakannya untuk dijadikan pisau analisis untuk melihat para pemimpin Indonesia misalnya. Yang pertama, orang ini memiliki sikap atau keyakinan yang menolak atau memiliki komitmen yang lemah terhadap
aturan main yang sifatnya yang demokratis. Ya. Misalnya kalau konstitusi itu membuat dia terhalang, maka dia berusaha untuk mengubah konstitusi itu. Ya, misalnya dia kepingin 3 periode, tapi di konstitusi 2 periode, nah dia usahakan tuh bagaimana sedapat mungkin supaya diubah menjadi 3 periode dengan cara-caranya sendiri. Itu ada banyak di situ ya. Kemudian yang kedua, ini yang juga sangat penting, bahwa orang pemimpin otoriter ini atau orang yang punya bibit-bibit pemimpin otoriter ini umumnya menolak atau menganggap lawan politik itu sebagai musuh. Lawan politik itu adalah musuh yang harus dihancurkan, yang tidak punya hak untuk berlaga, yang tidak punya hak untuk berkompetisi. Gitu. Denial of the legitimacy of political opponents. Jadi misalnya dia akan mendeskripsikan lawannya itu sebagai lawannya itu anti negara, lawannya itu kalau di Amerika anti Amerika, lawannya itu komunis misalnya, orang itu tidak patriotik, pengkhianat dan sebagainya. Itulah kira-kira ya. Jadi dia tidak menganggap kompetisi politik itu sebagai kompetisi pada umumnya, tapi kompetitor politik itu adalah oponen yang harus dihancurkan, yang menjadi ancaman bagi negara. Itu yang menjadi narasi-narasi yang disampaikan oleh pemimpin yang otoriter. Yang ketiga adalah pemimpin seperti ini umumnya toleran atau malah mendorong penggunaan kekerasan. Jadi dia mentoleransi bahkan mendorong penggunaan kekerasan di dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Apapun itu, yang penting tujuan politiknya tercapai. Yang keempat, orang ini atau pemimpin seperti ini selalu siap untuk mengurangi, membatasi, bahkan menghilangkan kebebasan sipil. Termasuk menghilangkan kebebasan media. Jadi 4 ini yang menjadi apa yang mereka sebut dengan, kalau di buku ini disebut litmus test, untuk melihat apakah ada pemimpin model ini di sebuah negara. Nah, silakan tuh 4 itu bisa kita pakai. Apakah ada di Indonesia misalnya pemimpin seperti itu? Ada tidak usah saya bacakan di sini. Ada banyak subindikatornya ya untuk melihat itu. Nah, di buku ini dengan tegas dikatakan bahwa Donald Trump memenuhi semua unsur itu, sehingga dia masuk kategori pemimpin otoriter yang kemudian membuat ketar-ketir orang Amerika sampai hari ini. Mungkin hari ini mereka agak bernapas sedikit karena Donald Trump sudah secara resmi dikalahkan, tapi Donald Trump tetap mencoba mendelegitimasi hasil pemilu. Hari ini saya mendengar mantan penasihat keamanan nasional Jenderal Flynn mengatakan Donald Trump harus menggunakan militer, terutama di 4 negara ya bagian yang dia kalah itu, gunakan hukum darurat, martial law. Ya, itu diketawain orang, tapi ya itulah ya yang terjadi. Pokoknya seorang pemimpin otoriter akan dan mendelegitimasi hasil proses demokratis. Itu hal ketiga, ya catatan ketiga yang saya sampaikan terkait dengan isi buku ini. Yang keempat, apa yang bisa membuat demokrasi itu tetap bisa berjalan atau terhindar dari diambil alih oleh pemimpin otoriter melalui jalan demokratis. Saya catat buku ini memberikan 5 paling tidak. Dan yang kelima yang paling ditekankan. 5. Pertama adalah konstitusi. Konstitusi yang demokratis. Konstitusi yang bisa menjaga itu. Tapi konstitusi saja tidak cukup. Maka ada 4 faktor lain yang diperlukan. Konstitusi sebaik apapun, kalau dia dilakukan atau dilaksanakan oleh orang yang tidak paham atau sengaja tidak mau menjalankan konstitusi itu, maka dia konstitusi tidak akan bisa berlaku dengan baik. Yang keempat faktor lainnya yang bisa menjaga demokrasi, ini paling tidak versi Amerika, adalah apabila sebuah negara itu memiliki tingkat ekonomi yang baik, ya, atau tingkat kekayaan negara yang baik. Kenapa? Karena kalau mengubah sebuah negara demokrasi yang ya,
kalau dia diubah menjadi negara yang di bawah pimpinan otoriter, itu akan muncul pertanyaan, apakah secara ekonomi akan lebih baik? Jadi cost-nya lebih tinggi. Orang cenderung akan mempertahankan situasi ekonomi yang lebih baik kalau mereka merasa di bawah demokrasi itu lebih baik secara ekonomi, kekayaannya lebih baik. Yang ketiga adalah adanya kelas menengah yang cukup kuat dan cukup besar. Kelas menengah itu orang-orang yang dari segi ekonomi pokoknya berada di tengah-tengah antara yang paling atas dan paling bawah. Itu baik secara pendidikan. Yang hadir di diskusi ini minimal dari segi pendidikan masuk kelas menengah semua. Juga dari segi kekayaan saya kira masuk kelas menengah semua. Jadi kalau ini ada 43 peserta hari ini hampir semuanya kelas menengah, maka demokrasi aman di negara virtual yang diskusi kita tadi. Kemudian apa yang mereka sebut dengan vibrant civil society, masyarakat sipil yang vibrant, yang beraktif, yang tumbuh dengan baik, yang dinamis. Jadi ya organisasi, pemimpin-pemimpin masyarakat sipil, Muhammadiyah, NU kalau di Indonesia, HMI, PII, HMI, MPU masih kan masuk sini. Kalau PII masih PII. Dan seterusnya. Itu vibrant civil society kalau itu ada. Nah, tetapi yang paling ditekankan oleh buku ini adalah apa yang mereka sebut dengan strong democratic norms. Norma demokratis yang kuat. Tapi bentuknya tidak berupa aturan-aturan formal seperti di konstitusi, tapi bentuknya adalah berupa aturan-aturan informal. Ada dua yang harus ada. Demokrasi itu bisa selamat dari pengambil alihan oleh pemimpin otoriter secara demokratis. Pertama, apa yang mereka sebut dengan mutual toleration, toleransi mutual. Ini sederhananya kita boleh berkompetisi, gontok-gontokan secara habis-habisan dengan musuh, dengan lawan politik kita, tetapi kita tidak boleh membunuhnya, kira-kira gitu. Lawan politik kita itu adalah partner kita di dalam kompetisi. Ya, karena demokrasi itu adalah endless game, permainan yang tidak ada akhirnya, kan akan terus berjalan. Karena itu kita menginginkan agar game demokrasi itu dimainkan terus. Supaya game itu bisa berjalan, maka harus ada lawannya kan, ada kompetitornya. Ibarat main basket, kalau ada dua tim, maka kalau Anda ingin main, misalnya hari ini main, besok main, usaha main lagi, maka Anda tidak boleh membuat lawan itu mati semati-matinya sehingga dia tidak bisa bermain lagi besok atau tidak mau main lagi besok. Karena kalau dia tidak mau main lagi besok, kita tinggal sendirian. Tidak ada lagi game, tidak ada lagi demokrasi, tidak ada lagi permainan yang bisa membuat kita lebih dinamis. Maka diperlukan mutual toleration. Disinilah pentingnya misalnya menganggap kompetitor politik itu bukan sebagai enemy atau musuh yang harus dihancurkan. Nah, itu disebut mutual toleration. Kalau ini ada dan dipraktekkan, maka itu bisa menjaga demokrasi untuk tetap berjalan. Misalnya, kalau contoh di Amerika, Hillary Clinton berhadapan mati-matian dengan Donald Trump di tahun 2016 lalu. Dia kalah secara sangat menyakitkan, tapi mutual toleration ditunjukkan oleh Hillary Clinton dengan mengakui bahwa Donald Trump lah pemenangnya. Karena dia sudah menang menurut aturan-aturan yang sudah disepakati, maka dia akui kekalahan itu. Misalnya gitu. Itu salah satu. Jadi, waktu Bang 1 menit lagi, Bang. Oh ya, oke. Tinggal 2 poin lagi kok. Kemudian yang kedua adalah institutional forbearance. Ini kalau bahasa Indonesia mungkin jangan mentang-mentang gitu. Mentang-mentang jadi penguasa, maka menggunakan kekuasaan seenaknya sampai orang musuh itu betul-betul mati, tidak tersisa gitu. Jadi jangan aji mumpung, itu kira-kira. Jadi harus ada
pemimpin-pemimpin yang memegang kekuasaan harus mampu menahan diri, tidak menggunakan kekuasaan walaupun secara hukum boleh menggunakan kekuasaan itu misalnya. Nah, yang terakhir, poin kelima, mungkin lebih sedikit 2-3 menitan, Irwan. Boleh, Mas. Apa yang terjadi sekarang di Amerika maupun di berbagai negara secara umum adalah terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma-norma demokratis itu secara umum. Mengapa itu terjadi? Penyebab utamanya adalah polarisasi yang sangat ekstrim antar kelompok, terutama dari segi rasial, dari segi etnis, ras dan keagamaan. Itu terjadi polarisasi sangat tajam antar kelompok rasial dan keagamaan, dan polarisasi sangat tajam antar kelompok-kelompok ekonomi. Itu penyebab utama dari munculnya berbagai persoalan yang mengakibatkan para pemimpin otoriter bisa mengambil alih pada saat ini. Bagaimana kita mengatasinya? Meskipun mereka sendiri tidak begitu yakin, tetapi paling tidak menurut dua pengarang buku ini ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, harus dilawan polarisasi yang sangat tajam itu. Antar misalnya antara cebong dengan kampret misalnya, itu harus dilawan. Cara melawannya bagaimana? Cara melawannya adalah melalui kompromi dan kerjasama di tingkat elit. Harus ada contoh dari tingkat elit untuk mau berkompromi dan kerjasama. Cara yang kedua adalah dengan melakukan harus dikurangi polarisasi itu. Caranya bagaimana? Caranya misalnya melakukan reformasi kelembagaan. Apa reformasi kelembagaan itu? Misalnya reformasi sistem pemilu. Misalnya janganlah membuat sistem pemilu yang membuat kelompok tertentu dengan sengaja dimatikan perwakilannya di lembaga perwakilan misalnya itu. Kemudian, jadi membuat sistem pemilu yang lebih inklusif misalnya, yang memberi kesempatan kepada semua pihak kelompok untuk tetap berpartisipasi. Kemudian yang kedua yang mereka ajukan adalah reformasi partai politik. Partai politiknya harus lebih inklusif. Jangan terlalu didominasi oleh kelompok tertentu di partai politik itu sehingga membuat banyak kelompok merasa tidak terwakili. Kira-kira itu isi buku ini. Yang menarik itu memang prediksi mereka soal Donald Trump. Ada 3 prediksinya. 1, Donald Trump akan kalah dan demokrasi kembali mengalami perbaikan. Prediksi kedua, Donald Trump tetap berlanjut dan makin parah situasinya. Prediksi ketiga, Donald Trump kalah tapi situasi demokrasinya tidak begitu mudah diperbaiki. Yang terjadi adalah 1 dan 3, tapi apakah demokrasinya akan membuat Amerika kembali baik atau tidak? Kira-kira gitu kalau di Amerika itu masih menjadi pertanyaan. Bagaimana lesson apa yang bisa kita ambil dari Indonesia? Saya kira itu bisa kita diskusikan. Paling tidak saya memberikan pengantar tentang apa sih isinya untuk mengingatkan saja karena saya yakin sudah banyak yang membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jayadi yang sudah menyampaikan kepada kita beberapa poin-poin penting yang terdapat dalam buku ini. Apa yang kemudian beliau sampaikan pada poin terakhir tadi adalah buku ini adalah sebagai cermin khazanah bagi kita untuk melihat dan mengukur kemudian apakah ini hanya sekedar terjadi di negara virtual atau memang betul-betul terjadi di negara yang sedang kita hadapi ini. Terima kasih Bang Yadi. Untuk